rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dumateng para sesepuh, para kiai, para asatid ingkang dipun mulyakaken Allah. Dumateng para bapak, para ibu, sederek-sederek kula ingkang kawula hormati. Alhamdulillah kita pantes nyampaikan syukur dhateng Allah karena tasik panjang umur, seger waras. Mugi-mugi kita saged nambahi ibadah dhateng Gusti Allah damel sangu mati. Karena sing kita arep-arep mung kantun setunggal, mati mawon, mati ingkang husnul khotimah niku. Mugi-mugi ngaji menika dados lantaran kula panjenengan sedaya dados mati husnul khotimah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Napa saniki sulam taufik riyin segedhik. Faslun yajibu ala kulli muslimin hifdzu islamihi wa saunuhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu yanqatuhu yaqta'uhu wa huwa ar-riddatu wal iyadzu billah. Faslun utawi kila fasol siji yajibu wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam, tiap-tiap orang Islam wajib apa hifdzu islamihi, njaga keislamane muslim, wa saunuhu tegese njaga islami, njaga amma saking barang yufsiduhu kang merusakkan apa ma ing Islam, wa yubtiluhu lan batalaken apa ma ing Islam, wa yaqta'uhu lan medhot apa ma ing Islam. Fahuwa utawi ma perkara sing rusak, medhot lan batalno Islam yaiku ar-riddatu murtad. Wal iyadu tawi nyuwun pitulung, nyuwun dijaga iku billahi kelawan Gusti Allah. Niki. Jadi teng mriki dipun dawuhaken wajib bagi tiap-tiap orang Islam menjaga keislamannya. Dalam arti menjaga Islamnya dari hal-hal yang merusakkan Islam, membatalkan keislamannya dan memutuskan keislamannya. Apa itu yang bisa merusakkan keislamannya? Nggih menika murtad, keluar dari agama Islam. Niki wajib dijogo. Dengan singkat bisa dikatakan tiap orang Islam, tiap-tiap orang Islam secara fardu ain, tidak fardu kifayah. Setiap orang Islam secara fardu ain, per pribadi wajib menjaga dirinya supaya tidak murtad. Supaya tidak murtad, niki wajib. Kalau tidak dijaga maka akan bahaya. Dalam arti dia melakukan kemurtatan. Bisa jadi dia tidak tahu kalau dia sudah murtad, atau dia sudah tahu tapi tetap murtad. Nah ini. Oleh karena itu wajib dijaga. Berarti kalau nggak dijaga bahaya. Lah ngaten nggih. Nah, orang akan bisa jaga kalau orang itu tahu apa yang harus dijaga. Kalau menjaga kemurtatan berarti orang ini paling tidak harus tahu apa saja yang membuat dia menjadi murtad. Nah nih. Tapi kalau dia tidak tahu itu termasuk sesuatu yang memurtadkan Islamnya, maka ketika dia melakukan kemurtatan dia tidak merasa murtad. Dia sudah disebut non muslim, walaupun dia sholat tetap non muslim, tetap kafir. Kenapa? Karena dia sudah murtad. Dan ini kan repot. Nek uang ngapunten tiang pun semerap rumangsa murtad akhirnya kembali kepada agama Islam. Persoalan yang paling repot nggak tahu kalau dia murtad. Akhirnya dia rumangsa Islam mawon.
Lah niki sing bahaya teng mriki. Karena itu kita wajib menjaga supaya tidak sampai melakukan kemurtatan. Para bapak, para ibu, para sederek, bahayai murtad niku napa? Ngaten. Bahayai murtad niki napa? Nah, ngeten. Orang itu kalau sudah dianggap murtad, maka dia tidak Islam lagi. Satu yang terjadi, amal yang telah dilakukannya ini tidak dianggap oleh Allah sama sekali. Dan kalau dia nanti kembali kepada Islam, maka amal kebaikan yang telah dilakukannya dihapus pahalanya, tapi tidak dihapus catatan amal baiknya. Sekali lagi, kalau dia terlanjur murtad, maka kalau dia nanti kembali kepada agama Islam, maka amal baiknya tidak dihapus oleh Allah. Yang dihapus hanya pahala amal baiknya. Kan eman ya. Misalnya pun oleh 50 tahun murtad, ganjaran sing diterima amal ibadah ilang kabeh pun. Mari ngoten, nanti kalau dia masuk Islam lagi, maka ya dianggap orang Islam mawon, hanya terus ngodoni nopo sing selama murtad itu harus dikodoni. Tapi kalau dia tidak kembali kepada agama Islam, tetap murtad sampai meninggal dunia, maka yang dihapus adalah amal baiknya sebelum murtad, dan tentu pahalanya juga ikut terhapus, dan tentu amal baiknya ikut terhapus. Ya nopo. Nah, tentu orang ini tidak akan pernah merasakan masuk surganya Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia tidak punya miftahul jannah la ilaha illallah. Niki persoalannya. Tapi kalau dia kembali kepada Islam, nggih wajib segera kembali. Tapi yang gini wau sanksine nopo? Sanksine pahala yang telah diterima oleh Allah, diterimakan oleh Allah kepada dia atas amal kebaikannya, ini dihapus semua. Tapi catatan amalnya baik tetap dianggap. Maksudnya dianggap niki amal baiknya itu sudah tidak ada pelanggaran. Dalam arti orang ini dianggap telah menjalankan kewajiban, nggak ada siksanya di neraka. Tapi kalau sudah amal baiknya dihapus, berarti dianggap belum beramal kebaikan. Berarti dia dianggap tidak melaksanakan kebaikan, kewajiban tidak dilaksanakan. Padahal sudah melakukan tapi sudah tidak dianggap. Maka ketika nanti masuk neraka, ya gak sembayang. Walaupun pernah sembayang dianggap gak sembayang. Siksaan tidak sembayang dialaminya. Walaupun dia sudah haji karena murtad, maka hajinya dihapus pahalanya, dan sekaligus dia dianggap belum haji sama sekali. Naudzubillahi min zalik. Niki bahaya itu mriku. Niku nek boten purun melbu agama Islam malih. Tapi kalau mau masuk nggih hanya dihapus pahalanya mawon. Amalnya tetap dilakukan, dianggap. Akhirnya ketika masuk Islam, orang ini tidak disuruh mengulang kembali sebelum murtad niku. Sebelum murtad pernah sembahyang, tidak usah diulang lagi. Kenapa? Karena masih tercatat baik oleh atid, malaikat atid, nggak dihapus. Berarti dia sudah menjalankan kewajiban walaupun tidak berpahala. Lha niki lho bahaya teng mriki. Naudzubillahi min zalik. Betapa pentingnya kita memahami kemurtatan supaya kita tidak melakukan kemurtatan. Nah niki.
Waqat kasura lan temen-temen akeh fi hadzal zamani ing dalem iki zaman. Zaman ini bukan saat ini. Ini zamane Imam Nawawi nyusun kitab Sulam Taufik niki dulu. Jadi ngomong zaman ini nih zaman dulu ketika menyusun kitab niku. Napa malih zaman sakniki-niki. Ah niku. Bener-bener banyak terjadi di zaman itu, zamannya penyusun kitab. Apa yang banyak terjadi? Apa atasalu gegampang nyembrono fil kalami ing dalem guneman hatta anahu sehingga setuhune kalam iku yakhruju metu apa kalam min ba'dihim saking setengahe napa wong saking setengahe menungso apa alfadun pira-pira ucapan tukhrijuhum kang ngetokaken apa ucapan-ucapan ing menungso anil islami saking agama Islam. Benar-benar telah terjadi banyak kejadian di zaman itu napa sembrono bahasa Indonesia. Napa? Bahasa Indonesia sembrono. Ceroboh, niku nggih. Ceroboh dalam berbicara sehingga pembicaraannya itu mengeluarkan dirinya dari keislamannya. Jadi ngomongnya ngawur, gak dijogo, ngomongnya gak dipikir-pikir, nuruti nafsu, nuruti mangkel, akhirnya kebablasan oleh ngomong sampai menimbulkan kemurtatan. Lah niki bahaya. Lah enten kata-kata dipikir dulu sebelum berbicara. Mulane ngapunten dunia yang sudah renta, tua renta kok ngeten iki terutama teng Indonesia jenengan nek ningali medsos nggih kan. Opone komentar-komentar ngoten niku ngawur-ngawur kan nggih. Bahkan enten sing ngaku ustadz, ngaku kiai tapi omongannya juga ngawur. Naudzubillah min dzalik. Sing ustadz karbitan niku nemen. Mboten tahu mondok, mboten duwe dasar ilmu, ngomongnya ngawur. Lah niki napa tidak dipikir itu bisa menimbulkan murtad apa tidak? Ada yang lagi membid'ah-bid'ahkan, yang lagi mengkafirkan orang Islam lainnya. Apa itu tidak bisa menimbulkan murtad? Tuh, ngoten niku. Mereka tidak mau mikir, ngoten niku. Hanya ingin melampiaskan tujuan-tujuan politiknya, melampiaskan keinginan-keinginan duniawinya, sehingga menganggap orang selain dia, selain golongannya dianggap kafir. Ngoten niku. Bahaya sekali. Makanya teng Sulam Taufik niku disebutaken di antaranya ngeten. Orang menuduh mengatakan kepada orang Islam lainnya, kamu kafir, kamu PKI umpamanya. Dan menurut Allah orang yang dituduh PKI itu ternyata tidak PKI, tidak komunis. Kayak Pak Jokowi dituduh komunis, kan? Bun nanti bun sedaya semerap kan gitu. Dituduh komunis padahal orangnya ya sembahyang, ya Islam. Karena beda politik saja sampai dikafir-kafirkan, dinon-muslimkan. Loh, napa gak dosa ngoten niku? Lah kalau terbukti yang dituduh kafir itu ternyata tetap Islam menurut Allah, maka yang nuduh walaupun dia beragama Islam ganti yang menjadi kafir. Niki nek keterangan Sulam Taufik ngoten, benjing wonten. Menjadi kafir. Makanya ahli sunnah wal jamaah itu tidak mau, tidak mudah-mudah, gak gampang no diluk-diluk ngomong kafir. Oh kafir, gak ngene kafir, mboten ngoten. Karena wedi, kuatir, hati-hati. Ya, hati-hati ngoten. Lalu dulur sebelah niku enten sing gampang ngoten. Gak podo kafir, gak podo bid'ah, tahlilan bid'ah ngoten niku. Masya Allah. Lah kalau ternyata tahlilan tidak bid'ah, ternyata ada landasan hadis Qur'annya, maka yang membid'ahkan itu berarti tidak mengikuti Quran dan hadis yang menjadi landasannya tahlilan.
berarti tidak ngakui tentang Quran dan hadis yang menunjukkan dalil sebagai tahlilan umpamanya. Lah ini bisa menjadi naudzubillah, bisa sampai murtad nanti. Lah niki sing tepak niku melok ahli sunnah wal jamaah, terutama an-nahdhiyah, mboten dibijui. Lah sing melok mriko nggih gampang dibijui. Bahkan ngapunten, Salafi, Wahabi niku pendirine Muhammad Abdullah bin Wahab niku niki menganggap dirinya lebih baik daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enten kitabe sing muni ngoten, enten kitabnya sendiri, dia ngakui sendiri. Tidak ada seorang pun yang lebih paham maknanya la ilaha illallah yang sempurna kecuali saya. Ngoten ngomong. Kalau ada yang ngaku bisa memahami la ilaha illallah secara sempurna selain saya, maka dia bohong. Ngoten. Loh, terus ya napa? Mosok Kanjeng Nabi gak paham karo la ilaha illallah. Nggih luwih paham lah. Lah ini kan sama dengan ngaku sebagai nabi. Ngaku lebih mulia daripada Kanjeng Nabi. Niki mboten provokatif supaya kita paham mawon. Supaya kita paham. Kita dibid'ahkan ngadakno maulid Rasul. Karena ada dasar hukumnya katanya. Nah, ternyata Abdullah bin Abdul Wahab niki pendiri ini Wahabi ketika meninggal dunia diperingati sampai 7 hari koyok model maulidan. Loh kok aneh, Kanjeng Nabi gak oleh dimaulidi, Muhammad Abdul Wahab kok malah dimaulidi sampai 7 dino. Semuanya sudah tahu seperti itu. Loh kan berarti nganggep Kanjeng Nabi gak patek mulya luwih mulya Abdullah bin Wahab. Loh naudzubillah min dzalik. Makanya melok ngoten niku dibijui tok. Gak oleh maulidan, kene gak oleh maulidan. Kono malah ngadakno maulidan dhewe kanggo Wahabi ki ambek. Lah lucu ngoten niku lho. Naudzubillah min dzalik. Ngapunten niki untuk melindungi umat kita sendiri bahwa kita itu sudah benar. Jadi kalau ada yang menyalahkan, berarti yang nyalahno niku sing mboten bener. Lah nek mboten ro dalile kita tanglet kiai-kiai sing ahli dalam bidang niku. Yai Marzuki Mustamar misalnya ngoten mawon. Ngadu argumentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ah niki bahayae menawi tidak memahami atau tidak tahu tentang hal-hal yang menyebabkan murtad. Sehingga orang itu menganggap dirinya Islam padahal menurut Allah dia sudah keluar dari agama Islam. Bon, niki mangke perinciane murtad niku wonten 3. Wal riddatu salah satu aksamin. Murtad itu ada 3 bagian. Ada murtad i'tiqad, keyakinannya itu menimbulkan murtad. Kemudian af'al, perbuatan yang menimbulkan murtad. Kemudian ada ucapan-ucapan yang menimbulkan murtad. Ini kumpul kathah zaman dulu, zamane Imam Nawawi Al-Bantani nyusun kitab Sulam Taufik niki. Lah napa malih zaman sak niki tambah merajale lah sing ngomong gak rumangsa malah bangga dan merasa paling Islam sendiri. Selain dia, selain golongannya dianggap tidak Islam. Bahaya nih. Bahaya nopo? Kalau sudah dianggap tidak Islam, maka secara hukum dihalalkan darahnya. Jadi mata ini gak popo, nyolong bondone halal. Niku nek pun nek kafir harbi kaya ngoten niku. Lha kan bahaya. Akhirnya nopo? Geger sak koncone padha Islami. Ya yang sudah terjadi di Timur Tengah niku, di Yordania, di pundi, Yaman, di Suriah, ya itu gara-garanya. Penyebab utamanya gini ku. Di Indonesia pernah terjadi sudah zaman sinten Imam Bonjol di Sumatera, perang padha Islami antara Wahabi kali ahli sunnah wal jamaah. Sejarah Indonesia sudah pernah terjadi. Apakah ini harus terulang kembali?
Nah, kita jaga bersama-sama supaya tidak terjadi. Ngaten. Nauzubillahi min dzalik. Niku Imam Bonjol niku ceritane. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali teng setunggalipun wasiatul Mustafa. Ya Ali, he Ali, Kanjeng Nabi dawuh dateng Sayyidina Ali, ya Aliyu, innal malaikata sedune malaikat iku yastaghfiruna padha nyuwunaken ngapura sapa malaikat lil insani maring menungso madama ing dalem selagine langgeng sapa insan langgeng ala taharatin ing atase suci walam yuhdis lan ora hadas sapa insan. Kanjeng Nabi dawuh kepada Sayyidina Ali menyatakan ngeten, hai Ali, sungguh malaikat itu memohonkan ampun kepada manusia selama manusianya dalam kondisi suci, tidak berhadas kecil dan tidak berhadas besar. Selama itu malaikat padha ndongakno nyuwunaken ngapura. Lah nek sing kalau yang memintakan ampunan iki malaikat, maka nggih gampang diterima kan nggih kali Gusti Allah. Maka akibatnya orang-orang yang daimul wudu niki gampang disepuro dosane kali Gusti Allah. Akhirnya enten tiang sing nglampahi ngoten niku daimul wudu, pokoknya batal wudu, ngoten. Niki punya keistimewaan tersendiri. Nggih abot ketoke remeh ngoten abot. Kula enggak ada kanca pokoknya nang pundi mawon, begitu batal nggih wudu, dolek jeding pun. Ngoten. Nah niki nggih saged nglampahi, nggih fadilah masyaallah kathah. Niki. Jadi niki tadi misalnya kita sak jam dalam keadaan mboten hadas, nggih ditungakno kali para malaikat niki wau. Dadi njaga wudu niku penting katanya. Bahkan enten ulama niku sehari semalam tidak batal sama sekali. Kok iso? Padahal tilem. Lah nganggo ilmu. Ah nek pas sembayang mboten batal. Baru nganti waktu sembayang malih mboten batal. Waktu ini tilem nggih tilem tapi mboten batal. Ya napa carane? Halo? Tileme kalih lungguh. Duduk yang meletakkan pantatnya di tempat duduk. Jadi duduknya mboten benggang ngeten, mboten jigang, mboten napa medongkrong, tapi duduk sing menetapkan pantatnya. Nah ini walaupun keturun 2 jam dalam posisi tidur, ngeten iki tidur dalam posisi duduk niki mboten batal wudune. Ngoten niku. Bahkan enten ulama nggih waliullah Syekh Ibrahim Al-Madbuli niki pas waktu malam nggih adem, gampang pipis, gampang batal. Niku pernah diuji Allah batal sampai 50 kali. Padahal wudu niku leren munggah teng ndukur. Asale manggon teng dhuwur, salat, mudhun pados banyu, wudu. Mareng tutuk dhuwur dereng jange Allahu Akbar, batal malih mudhun. Nah, mudhun pun munggah tutuk ndukur, batal malih, mudhun malih. Berulang-ulang sampai 50 kali baru tidak batal. Padahal ini damel salat sunnah, salat malam. Umpama kula jenengan, wis pancen gak oleh salat paling balik kok batal lagi. Wis kira-kira kula nggih ngoten paling ya. Wis wayahe pancen gak oleh salat wong balik das-dus ae. Wis manano gak salat sik wong sunah ya. Karena waliullah tetap mawon sampai 50 kali berulang kali. Nggih kesel munggah mudhun gunung. Akhirnya beliau tetap bisa menjalankan sholat walaupun 50 kali untuk bisa selesai niku. Nih saking jogo ngoten wau. Ya Ali, he Ali, man utawi sapane wong iku iktasala lamun adus sapa man oleh adus yaumal jum'ati ing dalam dina Jumat. Jadi adus dalam rangka mandi dalam rangka untuk sunnahnya Jumatan. Ghafara mongko ngapura sapa Allahu Gusti Allah lahu maring man
ma ing dalem waktu bainal jumati ing dalem antarane Jumatan siji ilal jumati tumeka maring Jumatan kang weneh. Nah ini, maka mulai dari Jumat yang dia mandi itu sampai Jumat kembali niki di sepuro dosane. Jadi selama seminggu niki di sepuro dosane. Berarti nek Jumatan mboten adus ini kan nggih eman-eman. Adus ini tentu adus mandi besar. Jadi nggih keramas. Lane hanya mandi setengah badan atau mboten keramas nggih mboten dianggap mandi teng mriki niki. Jadi mandi harus keramas. Keramas itu tidak harus pakai sampo. Umpamane sampune entek mboten atik sampo nggih mboten masalah. Sing penting napa? Rambutnya, kepalanya ikut basah. Wa ja'alalan dadekaken sapa Allah zalika ing mengkono-mengkono adus sawaban ing ganjaran. Dadekno ganjaran fi qabri ing dalem kuburane wong. Wasakulalan abot apa ganjaran alami zanihi ing atase timbangane wong. Dan Allah menjadikan mandinya itu berpahala di dalam kuburnya. Jadi teng kuburane dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan meringankan siksa kubur, akan mendapatkan kenikmatan kubur barokahe napa mandi sebelum berangkat sholat Jumat. Wasakula ala mizani dan membuat berat timbangan amalnya. Timbangan amalnya juga bertambah banyak, otomatis tambah berat. Nah, berarti kula njenengan butuh. Dadi nek mboten kepeksa, nah nggih eman nek mboten adus ngoten niku. Para bapak, para ibu, para sederek ingkang kula hormati, bahkan wonten riwayat dipun critakaken teng hadis niki, ruwiya an Abi Umar an abihi an jaddihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Umar, dari bapaknya, dari mbahnya, dari Nabi, bahwa Nabi dawuh annahu qala inna min warai jabali kofin ardon baidoa. Sungguh di belakang gunung Kof, dari gunung namanya gunung Kof, ardon baidoa, ada bumi yang putih perak ngoten niku. Laisa fiha syai'un minan nabat, di tempat itu tidak ada tumbuhan sama sekali. Jadi padang, tidak ada tumbuhan. Oro-oro. Kanaha mislul fiddati, putihnya itu bagaikan putihnya perak. Wasa'atuha mislud dunya sab'a marratin, luasnya bumi putih di belakang gunung Kof itu 7 kali lipatnya bumi yang kita tempati ini. Oh, berarti 7 kali. Ombo ini luas. Mamlu'atan minal malaikah, yang dipenuhi dengan malaikat. Lau sakotot ibrotun la sakotot alaihim, seandainya jarum di nopo niki dijatuhkan, maka akan menimpa mereka. Saking rapete malaikat desakannya niki. Seandainya jarum dijatuhkan dari atas, pasti mengenai mereka, karena nggak ada benggangnya, saking rapete. Luasnya bumi itu 7 kali lipat yang kita tempati. Enten alam koyo ngoten niku diceritakno Kanjeng Nabi. Wa fi yadi kullin minhum liwaun tuluhu arbauna farsahan. Di tiap-tiap malaikat itu membawa bendera yang panjangnya 40 farsah. 40 farsah. Kuwedene sak pira? 1 farsah. Nggih. Nggih kuwedhe nggih kiloan, berapa kilometer ngoten dawane genderane. Lah sampean bayangaken lah sing nggawa gendera gedene sak pira. Kula kon nggawa bendera sak moten mboten kuat jelas nggih ya. Berarti malaikate gede. Ngoten. Lajeng ala kulli liwa'in maktubun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di tiap-tiap bendera tertulis kata-kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Yajtami'una kulla yaumi jum'atin haula jabali Qafin. Mereka kumpul di tiap malam Jumat. Tiap malam Jumat. Berarti napa? Kemis malam Jumat, bukan Jumat malam, malam Jumat. Kemis malam Jumat. Tadi Kemis maghrib niku pun diarani Jumat. Tadi itu namanya malam Jumat. Niki kumpul malam Jumat niku. Biasanya kita ngadakno yasinan tahlilan niku nggih. Malaikat kumpul ki ambek di sekitar Gunung Qaf, haula jabali Qafin, penuh. Dan mereka, apa yang mereka lakukan? Fayatadarrauna ilallahi, mereka tadarru, beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Wa yad'una bisalami li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam, dan mereka mendoakan keselamatan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faidan fajar subuhu, kalau fajar subuh telah keluar, berarti mulai subuh, yaquluna Allahumma gfir liman ihtasala wa hadarul jum'ata. Kalau subuh mulai, fajarnya sudah mulai keluar, mereka berdoa kepada Allah, Allahumma gfir, ya Allah ampunilah, liman ihtasala, kepada orang yang melakukan mandi, wa hadarul jum'ata, dan hadir melakukan sholat Jumat. Berarti nopo artinya? Artinya mau berangkat Jumat nopo? Mandi dulu. Lah niki oleh malaikat didoakan mendapatkan ampunan dari Allah. Niki Allahumma gfir limani tasala wa hadarul jum'ata. Ngoten. Fayarfauna aswatakum bil buka, mereka mengeraskan suaranya dengan menangis. Dadi oleh ndonga Allahumma gfir liman ihtasala wa hadarul jum'ata niki malaikate oleh ndonga bawanter. Terus disertai nangis saking temene oleh ndongakno. Sek kepingin umat Nabi Muhammad ingkang adus kanggo Jumatan niki disepuro kali Gusti Allah. Fayaqulullahu ta'ala, akhirnya Allah berfirman kepada mereka, ya malaikati madza turiduna, hei malaikatku, apa yang kau inginkan? Maka para malaikat menjawab, fayaquluna nuridu an taghfira li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Kami menginginkan agar engkau mengampuni kepada umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah merespon itu dengan firman-Nya, qad ghafartu lahum, benar aku telah mengampuni kepada mereka. Qad ghafartu lahum, sungguh aku telah mengampuni kepada mereka. Loh niki akhirnya kan diterima kali Gusti Allah. Mungkin kula jenengan istighfar gak patek temenan, njaluk sepuro sing dililing gak dosane, tapi urusan liyane niki ajane gak temenan istighfar iki ya. Mulane sampai Rabi'ah al-Adawiyah waliullah niku dawuh istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita itu butuh diistighfari. Istighfar kita itu butuh dimintakan ampun kepada Allah. Lan apa? Karena njaluk sepurane gak temenan utawa kurang temenan. Lah niki nek diwangi kali malaikat kan enak ya. Nah niki lho barokahe adus napa untuk Jumatan. Masya Allah ngoten. Kata keterangan-keterangan ngoten niku. Nah niki pun isa napa dereng 6:30 pun jam 5. Barangkali enten pertanyaan monggo. Ben daripada kebablasan. Nek wonten, nek mboten enten alhamdulillah. Terus pundi mbok menawi wonten? Monggo bapak-bapak atau ibu-ibu. Kalau yang Jumatan yang bekerja, kan kita Jumatan. Kalau nggak mandi gimana? Ndak mandi. Kalau kita sedang kerja terus akhirnya Jumatan ndak mandi gimana? Nggih, ndak apa-apa, dalam arti tetap sah, hanya tidak termasuk yang didoakan oleh malaikat. Ngoten mawon. Jadi ini ada keistimewaan, hanya sunnah tidak wajib.
dan tidak menjadi syarat Jumatan. Kalau jadi syarat, maka sebelum melakukan Jumatan harus mandi. Kalau nggak mandi, berarti tidak sah Jumatannya. Ini namanya mandi Jumat sebagai syarat. Nah, ini hanya sunnah. Hanya kita dianjurkan karena fadilahnya seperti itu. Artinya apa? Eman. Lah nek kerja napa? Ya kalau ada tempat mandi ya monggo. Kula nggih kadang nang pasar mulih tutuk omah, ya nggih siap-siap. Jam 10 mantuk pun. Atau kadang mboten budal. Niki. Nikilah keutamaan mandi besar. Kata pun paham nggak apa nih insyaallah. Nggih, walau ngoten ae mosok gak paham ngoten paling nggih. Nggih jane ngoten nggih. Tapi yang paling penting niku setelah kita paham, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Paling tidak, ping pisan lah. Orang itu kalau punya ilmu paling tidak dipraktekno ping pisan mawon. Kan sudah mengamalkan ilmu dikober-koberno ping pisan. Nah, kalau bisa ya diulang lagi 1 minggu sekali lah, tiap 1 minggu sekali. Ini Jumatan kayak seminggu sekali. Akhirnya akhirnya kita mudah terbiasa. Akhirnya kadung biasa. Kalau tidak melakukannya nggak nyaman, nggak enak. Kan ngoten. Sami. Kalau sud nggih, monggo. Oh nggih. Kalau mandi Jumatannya tidak dekat dengan waktu Jumatan, misalnya subuh sudah mandi, apakah juga termasuk? Niki menawi niyate adus krono Jumatan masuk. Jadi nawaitul husla li sunnatil Jum'ah, sunnah lil Jum'ah saged. Pokoknya niate ngeten, aku adus kanggo Jumatan. Aku adus sunnah kanggo Jumatan. Walaupun misalnya jangi subuh nggih. Ulama-ulama dulu niki, ulama-ulama salaf nek berangkat Jumatan niku sakderenge subuh. Nek kula jenengan mepet Jumat. Niku sejarah lho nggih, sejarah. Jadi beliau mau subuh niku pun mandi besar, mandi sunnah untuk Jumatan. Keramas mari ngoten budal ning masjid sebelum subuh. Diniati budal Jumatan. Begitu mantun teng ngenteni subuh, nek dereng subuh nggih salat-salat kali utawa wiritan-wiritan zikir, mantun salat subuh, mari salat subuh mboten mantuk, enggak pulang. Bablas ngenteni Jumatan, setelah Jumatan kait mantuk. Niku biasa. Mereka ulama-ulama salaf dulu begitu. Nek kula jenengan Masya Allah gak kober nggih, mboten nyalano pancen penggaweane kathah. Nek zaman kula, zaman cilikan kula, budal Jumatan niku jam 09.00 arek cilik-cilik pun budal Jumatan. Nek zaman saniki alhamdulillah tambah nemen. Jam 09.00 niku pun kathah. Masjid itu jam 9 sudah hampir separuh. Zaman kula tasih alit SD niku. Nggih saya kula eling-eling. Kok beda temen karo saiki. Oh nek gak beda enggak akhir zaman lah ya. Ngoten. Ngoten mawon. Nanti kados ngoten niku. Karena wektu mun telas ngapunten kang kathah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma adinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Allahumma adinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana jama'na jam'an marhuma ya Allah. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa ba'id bala'ana wa hassin af'alana wa hassin akhlaqana wa khtim lana bi husnil khatimah
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ngapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.